2. Kenapa? Karena muncul di dokumen 1 dan dokumen 3. B dan C dihitung 1 karena cuma ada di dokumen 1. Ingat ya, ketika kita bicara counting, kita bicara pasangan, pair. Pasangan keyword. Jadi 2 biasanya yang dipasangkan. Oke. Nah, kalau binary kita lihat A dan B itu dihitung 1, A dan C dihitung 1, B dan C dihitung 1, semuanya dihitung 1. Ketika dia ada, muncul, maka 1. Kalau nggak ada, dihitung 0. A dan B karena ada, ya, ada di dokumen 1 dan 2, maka dia dihitung eksis. Maka simbolnya 1. A dan C juga demikian. Dia ada, muncul di dokumen 1 dan 3, maka dikasih skor 1, artinya ada atau eksis. Demikian juga dengan B dan C. Nah, lalu kapan kita menggunakan full counting? Kalau kita ingin merangkum semua keywords yang ada. Ya. Semua keywords yang ada kita rangkum, ya, kita tarik, itu kita gunakan full counting. Dan kalau kita ingin melihat kekuatan, ya, strength. Kalau di binary kan nggak kelihatan, ya, cuma ada tidak ada. Tapi kalau di full counting kelihatan berapa kali munculnya. 4 kali, 5 kali, 6 kali muncul, itu kelihatan kalau di full counting. Makanya biasanya saya selalu gunakan yang full counting. Karena saya ingin melihat juga berapa sering mereka muncul. Bukan sekedar ada atau tidak ada. Bukan sekedar muncul atau tidak muncul. Tapi saya pengen tahu seberapa sering. Sehingga saya selalu gunakan metode yang full counting ini. Oke, jelas ya. Nah, yang berikutnya, setelah ini di next, nanti muncul opsi tentang threshold. Threshold of occurrence of a term. Nah, apa yang diminta di sini? Di sini si Force Viewer nanya, kita mau memunculkan keywords yang minimum munculnya berapa kali? Kayak yang di sini tadi contohnya ya. Di sini kan A dan B muncul 2 kali, A dan C muncul 2 kali. Nah, si Force Viewer sekarang nanya nih, keyword yang mau kita munculin nanti di visualisasi itu yang minimal munculnya berapa kali? Itu yang diminta. Sorry. Nah, ketika kita bicara mau pilih yang mana, ya, ini kita bicara pilihan antara kita mau melihat keyword-keyword yang signifikan aja, yang sering muncul aja, atau kita ingin melihat keseluruhan keywords. Itu, ya. Nah, konsekuensinya gini, kalau kita ngelihatnya yang signifikan aja, berarti yang sering muncul aja. Sedangkan yang nggak sering muncul itu nggak akan dikasih lihat. Padahal yang nggak sering muncul itu juga mungkin berguna buat kita. Kalau kita ingin melihat mengidentifikasi misalkan variabel-variabel yang jarang dipakai, itu kan penting di research gap kan. Tetapi kalau kita gunakan yang signifikan aja, maka itu nggak akan dimunculkan. Nah, jadi if you are exploring niche area, kalau kita ingin mengeksplor area-area yang understudy, yang jarang diteliti, maka kita gunakan threshold yang besar. Threshold yang kecil. Oke. Nah, jadi di sini pilihannya semakin kecil akan semakin banyak nanti terms yang muncul. Nah, kalau sebelum kita pilih misalkan di situ 2 Pak lah, Punten kembali ke yang itu Pak, yang selain sebelumnya Pak, sakadap tos. yang ini. Udah Pak, silakan Pak. Nah, oke. Ya. Jadi kita pilih misalkan 2 aja yang di threshold ya. Kemudian choose number of terms. Ini sama nih, kurang lebih sama. Kalau ini bicara threshold yang ada sekarang 10 spesifik, kita mau munculin berapa nih jumlah terms, jumlah keywords-nya. Balik lagi pilihannya adalah antara memunculkan semua atau pilih yang sering muncul aja. Nah, kalau saya biasanya untuk choose number of term ini akan saya samakan dengan angka yang muncul di atasnya. Misalkan di situ disebutkan dari sekian banyak keywords, biasanya hanya 60% yang dia gunakan gitu kan.
Nah, jangan pakai yang 60% yang direkomendasikan oleh Fast Viewers, tapi munculkan aja yang semuanya. Misalkan jadi kalau si Fast Viewer bilang dari sekian ratus kata, 250 kata direkomendasikan 60%-nya aja yang dipakai. Tapi kalau saya pakai yang totalnya yang 260-nya aja. Kenapa? Karena nanti kita punya tahapan lain yang bisa kita gunakan yaitu di tahapan terakhir. Oke. Nah, tahapan terakhir adalah yang verify selected items. Di sini kita bisa memilih. Oke, nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi coba saya stop dulu, saya buka viewer saya sekarang. Oke, udah kelihatan ya. Jadi choose data source, saya pilih yang RIS, kemudian datanya sudah saya upload, kemudian choose fieldnya pilih yang title and abstract fields, kemudian counting methodnya pilih yang full counting, thesaurus tidak saya gunakan, kemudian ini minimum number of occurrence. Nah, coba perhatikan ya kalau 10, ini lihat yang di bawahnya ya. Kalau kita pilih termnya 10, yang memenuhi threshold cuma 71 pasangan keyword. Cuma 71 pasangan keyword. Kalau kita turunkan jadi 9, pasangan keyword yang muncul naik jadi 87. Kalau kita turunkan jadi 8, pasangan keyword yang muncul jadi 105. Jadi semakin kecil ya threshold yang kita gunakan akan semakin banyak nih pasangan threshold yang munculnya. Sehingga kita pilih aja 3 atau 2. Nah, kalau kita gunakan 3, number of occurrence-nya 426 yang memenuhi. Tadi berapa kita sepakati 2 ya kita pakai ya. Oke, kalau kita pakai 2 maka yang muncul adalah 710. Kemudian next lagi. Nah, dari 710 items katanya cuma 60% nih yang relevan. Kita mau nggak pakai seperti yang direkomendasikan, yaitu cuma 60%. 60% dari 710 adalah 426. Kalau saya nggak mau, saya pakai aja tetap yang 710. Itu maksudnya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita nanti akan menseleksi kata-katanya. Jadi kenapa saya cenderung nggak mau menggunakan yang pilihan di sini pakai 60%-nya? Karena takutnya apa? Takutnya nanti kata-kata yang disaring secara otomatis oleh Force Viewer itu adalah kata-kata yang nggak relevan. Jadi misalkan kata structural equation model. Itu kan di tiap artikel yang menggunakan SEM pasti muncul kan? Artinya kata SEM itu akan muncul sering banget. Padahal kata SEM itu nggak berguna buat kita kalau kita ingin menganalisis research gap. Sehingga ini saya biarkan seperti ini. Nah, milihnya itu di bagian terakhir. Di sini kita milihnya. Nah, cara milihnya adalah kalau misalkan kita hanya mau milih beberapa, kita klik kanan ya. Di tanda checklist yang sini kita klik kanan, lalu pilih di select all terms. Nanti dia akan kosong. Setelah itu baru kita contreng atau checklist kata-kata yang menurut kita emang relevan, ya, yang menggambarkan misalkan variabel, online ad misalkan, organik ini, effectiveness kayaknya enggak lah ya, bukan nama variabel, bukan nama objek juga, premium price level, oke. Nah, silakan teman-teman pilih kata-katanya di sini, ya. Karena tadi kita pilihnya 710, maka ada 710 yang bisa dipilih. Nah, silahkan dipilih. Nah, di tiap-tiap judul kolom ini juga bisa kita sort ya. Misalkan occurrence, kita mau lihat dari kata yang paling sering muncul sampai yang paling jarang muncul. Kalau defaultnya kan dari yang paling jarang muncul kan, occurrence-nya 2. 2 berarti cuma muncul 2 kali.
Tapi kalau kita mulai dari yang paling besar, kita klik aja tanda panah yang di sebelah kanan ini, maka akan dia sort balik. Nah, kata yang paling sering muncul ternyata kata study, sebanyak 127 kali. Tapi pertanyaannya kata study ini relevan nggak sih buat dimasukin ke Force Viewer? Kan enggak, dia nggak menggambarkan konteks, nggak menggambarkan variabel, jadi buat saya nggak penting, nggak akan saya checklist. Kata consumer juga, ini nggak penting karena pasti kalau kita bicara marketing, banyak kan bicara consumer, maka juga nggak akan saya checklist. Nah gitu cara milihnya ya. Jadi kita pilih aja kata-kata yang menurut kita relevan, misalkan yang terkait sama variabel, kalau emang kita fokusnya variabel. Plus kata-kata yang terkait dengan teori, kalau memang kita juga akan fokus ke teori, dan seterusnya. Jadi food saya nggak akan ini. Nah, purchase intention ini ada kata intention saya coret, saya checklist. Teori juga attitude ini kan variabel, oke. Faktor nggak usah lah, produk nggak usah. OGP oke saya checklist, trust saya checklist, purchase intention saya checklist dan seterusnya. Nah, monggo sekarang teman-teman ya, kita gunakan waktu sekitar 10 menit ini mungkin butuh ya untuk memberikan checklist. Nggak harus sama, silakan teman-teman pilih-pilih sendiri aja kata-kata yang kira-kira menggambarkan variabel atau konteks. Pak, punten Pak, izin Pak. Mangga, Mas Dodi. Pak, saya kan kebetulan Sabtu kemarin izin Pak, ya hadir. Ya Oke, Pak. oke. Apa namanya? eh ini saya masih ketinggalan yang ini Pak, yang diupload ini yang rasional and moral factor itu isinya apa aja tuh Pak? Oh, nanti saya kasih lihat isinya apa aja. Ya, Excel-nya saya kasih lihat nanti. Oh siap. Enggak, Ah, maksudnya biar saya tahu stepnya itu, apakah nanti misalnya kalau saya punya kan ada 7 variabel di dalam apa namanya calon disertasi saya nih Pak, izin. mm-mm, mm-mm, Yang ini kan fungsinya buat cari gap ya Pak. mm-mm. Saya pertanyaan saya gini Pak, cukup 2 variabel terkait saja, variabel inti atau vokal variabel. eh, atau keseluruhannya kita masukin, Pak. Izin, Pak. Oh, kemarin ya kita itu belajarnya masukin keywords yang dengan menggunakan Boolean Iya, operator. Pak. Jadi kita masukin bukan cuma variabel, jadi kita masukin topik kita ya, Ya. dan nggak harus semua variabel, yang penting topik intinya kita aja yang kita masukin, tapi dengan menggunakan Boolean operator. Nah, nanti itu kan akan menjadi settingan keywords kita. Itu kita masukkan ke database. Oke. Bisa database Oke. Emerald, bisa database Scopus, dan yang lain-lain. Apa, Pak, namanya, Pak? Izin, Pak. Nama apa tuh? Tadi pakai aplikasi ya, Pak? Apa yang tadi buat apa Oh, keyword Boolean operator. Boolean operator? Itu bukan software, itu cuma teknik, teknik Oh, teknik ya, menuliskan Pak. keywords. Oh, baik, Pak. Saya Jadi catat kapan dulu. kita menggunakan and, kapan kita menggunakan or. Eh, Oke. Oke, Pak. Oke ya. Masukin Iya. ke database, nanti akan muncul tuh artikel-artikel yang menurut si database sesuai dengan keywords kita. Oke. Oke. Nah, itu yang kita ekspor. Kita ekspor bukan artikelnya tapi metadatanya. Oh, Ya. oke. Metadata itu isinya nama author, judul artikel, nama jurnal, tahun terbit, dan seterusnya. Itu RIS ya, Pak? Nah, itu nanti bentuknya RIS. Data itu Oh, yang akan baik. kita gunakan. Ya. Baik, Pak. Jadi, oke, oke. Oke, sudah mulai ngikutin, Pak. Bisa pakai Scopus, Emerald, atau itu ya, Pak? Pokoknya Aplikasi. database aja. Di luar Google Scholar ya. Google Scholar bisa dianalisis, tapi dia tidak bisa digunakan untuk publish. Oke. Karena dia masuknya ke gray area. Pakai publish or various bisa gitu ya, Pak? Izin, Pak. Publish or perish untuk mencarinya bisa. Tapi dia kan Google Scholar biasanya basisnya. Kalau kita mau pakai Scopus kan kita harus punya API-nya dulu. Ada yang udah pernah coba publish or perish belum? Sudah, Sudah Pak. Pak, Teman-teman Ah, sudah, Pak. pakai database Google Scholar kan? Scopus Pak kemarin. Scopus pakai API. Iya Pak. Iya, ada pilihan. Ah, oke. Nah, gini kelemahannya kalau pakai API. Seringkali kalau kita masukkan API-nya ke Scopus, abstraknya nggak keangkut. Oh, Yang dibawa cuma judulnya doang. Iya Sehingga, Pak. ya kan, itu makanya Kan penelit- sama close-nya juga kan nggak ketahuan itu yang pernah saya tanya OHM. Jadi apanya? ada yang jurnal itu nggak semuanya bisa open access gitu loh. Dia cuma Hmm, kasih aja 200 kan, seret hmm, gitu.
Pas saya mau coba katakanlah dari citation terbanyak gitu ya, Heeh. masukin judulnya, ternyata nggak Artikelnya nggak ada, ya. iya, artikelnya nggak Kadang-kadang ada. gitu, Jadi ya betul. cuma akhirnya tandain gitu loh. Heeh. Itu kelemahannya kalau kita pakai API, memang informasi yang dia kasih terbatas banget. Jadi makanya saya jarang pakai yang itu. Lebih senang saya pakai database yang emang langsung bisa kita akses lah, walaupun mungkin bukan Scopus. Toh dia masih bisa diakui oleh editor-editor jurnal kayak Emerald, Springer dan yang lain-lain. Dari ini bisa nggak sih Pak? Kita dari UNJ itu punya ID Scopus nggak sih Pak? Bukan ID ya, apa sih? Scopus nggak punya. Scopus yang punya kampus mana ya? Terakhir saya tahu Airlangga sama Brawijaya kayaknya. Oh gitu. Heeh. Sama ya paling UI ya. Kalau Iya, kampus-kampus yang ini nggak punya kayaknya. Mahal banget SAU soalnya. sih baru punya sih Pak, cuman Scopus. iya, cuman Hmm. mesti pakai WiFi kampus Pak, capek saya. Kadang kalau lagi di Oh, luar agak ribet Pak iya iya iya. nyarinya Pak. Sedangkan kalau di kampus ada teman semua Pak, malah ngajak ngobrol Pak, bukan kerjain tugas. Hmm. Oh, tapi hebat ya Unggul kalau udah bisa langganan Scopus. Karena mahal banget ya, jarang banget kampus yang mau tuh karena mahalnya itu ya. 2M Pak. 2M per tahun ya. Mm-mm. Itu Hmm. mintanya saya udah 6 tahun Pak. Oh ya. Iya, udah requestnya ke yayasan, baru Oh, di approve. iya Gitu. iya iya. Sebetulnya ini sih nanti kalau teman-teman udah rajin nulis ya, udah rajin nulis, terus nanti sering tuh kita diminta jadi reviewer. Jadi ada jurnal ya, jurnal apa gitu. Kadang-kadang suka email kita nanya, bersedia nggak kita mereview artikel mereka, kita jadi reviewer. Nah, kalau yang mintanya itu jurnal-jurnal yang di bawah Elsevier, sebentar sebelum ke situ, biasanya reviewer tuh nggak dibayar. Ya, reviewer nggak pernah dibayar. Tapi mereka dikasih reward macam-macam lah. Kalau di MDPI misalkan rewardnya, kalau kita mau publish di sana nanti, kita dapat diskon berapa gitu. Atau yang paling umum kita dapat sertifikat penghargaan lah, pernah menjadi reviewer, mereview artikel apa di jurnal apa. Dapat kum ya Pak. Nah, buat naik pangkat lumayan tuh. Mm-mm. Nah, Keren. lalu kalau jurnal yang di bawah Elsevier, biasanya rewardnya itu kita dikasih akses Scopus. Dikasih akses ID Scopus selama 1 bulan. Nah, jadi bisa dimanfaatkan maksimal tuh selama 1 bulan. Nanti selama 1 bulan udah diputus akses kita. Nanti kalau kita mereview lagi artikel dari jurnal-jurnal di bawah Elsevier, dapat lagi itunya, user ID-nya. Selama sebulan lagi bisa dipakai. Seperti itu. Jadi kalau memang misalkan kampus kita belum berlangganan, kemudian kita pengen, ya itu cara lainnya adalah kita rajin-rajin nulis, yang nanti ujungnya kita akan diminta untuk mereview artikel jurnal. Nah, syukur-syukur dapat yang terbitan Elsevier. Itu kita bisa nanti dikasih akses gratis selama 1 bulan. Oh, Pak Gitu. saya izin Ya, bertanya, silakan untuk Mbak Vina. yang term tentang metodologi diklik apa tidak Pak? Tidak perlu. Kayak mediation effect, Nah, SEM, itu boleh diklik. kualitatif. Karena kan Oh, terkait sama ini juga ya, teknik analisis kayak ini ya, mediator, health value, price. Ini saya klik aja nih. Ini consumption nggak usah lah, willingness oke, label. Wah, sampai di mana prosesnya, runningnya? Oh, Javanya nggak punya kali, Mbak Lela. Coba di share screen deh. Teman-teman sambil jalan ini ya, silakan diklik-klik ya. Pak Setio, izin Pak. Tadi Ya, kan silakan. yang masuk kan kita datanya sama semua ya Pak dari Iya, Bapak. betul. Nah, tadi kan Bapak kumpul 710 ya. Hmm. Nah, di saya itu 702. Itu bisa beda gitu ya Pak? iya, Sama. saya juga 702 Oh gitu ya? Oh sama, di saya 702 soalnya. sama. Nah, itu miss di mana ya atau apa ya? Yang di mana 702 tuh? Yang tadi loh Pak, Yang hasil Oh, ya threshold ya di 2 kan. Nah, hmm. hasil terakhirnya di saya sih 702 gitu kan. Bapak kan 710 tuh. Oh, Maksudnya iya. kenapa bisa beda gitu loh. Iya. Oh, itu nggak mungkin beda, itu nggak mungkin beda. Mungkin saya kirim file dan yang saya buka beda kali ya, karena kebanyakan Oh, file juga saya bingung bukanya. Paling di situ Iya, sih. kita Tapi kalau 70 kalau yang lain filenya 710 sama, juga.
File sama sampai di tahap itu sama, nggak akan beda keluarnya. Dan yang lain sama juga, Pak Yogi 702. Oh ya, I see. Oke deh kalau gitu clear. Saya Betul. 702 juga sih. Berarti Oke, saya salah buka file berarti. Nggak apa-apa lah, sama aja. siap Pak. Oke. Silakan Mbak Lela. Mau di-share screen nggak? Iya, Mbak Lela nggak punya Java-nya nih, harus download dulu Java. Diikutin aja stepnya. Kalau ada dia munculin apa opsi untuk downloadnya, diikutin aja.